A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal fil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa sirril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril muhtim. Dengan mohon izinmu wahai Allah, atas wasilah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami Syekh Al-Fatihullah Al-Syarah atas izin Tuhan Yang Maha Esa ingin mempermaklumkan sesuatu yang sehubungan dengan dukungan yang kami berikan atas dasar itikat baik terhadap suatu perusahaan PT Global Indonesia atas dasar kesamaan visi dan misi PT Global Indonesia dan Yayasan Menara Dimas dalam rangka mengembangkan bisnis emas secara terpadu atau integrated business system agar mencapai peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya finansial. Pada dasarnya, Yayasan Menara Dimas adalah suatu lembaga yang didirikan di negara Republik Indonesia berdasarkan kepada filosofi bangsa Indonesia Pancasila dan berdasarkan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berwawasan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 1 Februari 2012, PT Global Indonesia Syariah mengajukan permohonan untuk menjadi mitra pada Yayasan Menara Dimas di Jakarta. Kemudian dengan dasar-dasar yang kuat atas musyawarah mufakat karena keinginan mulia membantu suatu persoalan yang terjadi secara internal di dalam perusahaan PT Global Indonesia, satu perusahaan yang tadinya atas rekomendasi dan visi prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi suatu bentuk perusahaan yang berinvestasi dengan sistem penanaman modal asing atau BMA. Tapi kemudian atas dasar keinginan yang kuat di dalam internal dan atas dasar peraturan tata cara investasi yang dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka dianjurkan untuk berubah sesuai syarat undang-undang menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri. Dan bahwa beberapa waktu yang lalu
banyak perhatian, terutama PT Gol Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang investasi emas mendapat ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan karena opini-opini yang berkembang atas kekurangan pengertian pihak-pihak yang barangkali tanpa sengaja atau sengaja tahu atau tidak tahu, atau mereka minimize terhadap sistem investasi ini, kemudian menimpa suatu keadaan terhadap perusahaan PT Gol Indonesia yang sudah direkomendasikan memiliki suatu rekomendasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Pendakwah Indonesia yang ditandatangani oleh salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Haji Amin Ma'ruf, atau mohon maaf, Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Kepada beliau yang saya salam juga namanya, kami mohon maaf. Semoga beliau tetap merestui gerak langkah Yayasan Mandiri Mas dan PT Gol Indonesia untuk dapat mengatasi segala persoalan yang akhir-akhir ini menimpa perusahaan. Ini adalah permakluman dari kami, pihak Yayasan Mandiri Mas, yang selama ini dikenal luas sebagai mitra strategis pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang sangat kami hormati dan muliakan serta sangat kami cintai, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta seluruh aparatur negaranya. Ini adalah suatu permakluman tentang kerjasama Yayasan Mandiri Mas dengan PT Gol Indonesia untuk sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama prinsip-prinsip simbiosa mutualisme dalam sinergi yang komprehensif, maka kami menyatakan bahwa melalui sistem yang berlaku karena peraturan dan undang-undang yang terkait dengan itu, kami sudah menandatangani nota kesepahaman berdasarkan surat permohonan PT Gol Indonesia kepada Yayasan Mandiri Mas, yaitu mencakup bidang usaha 1. Gold mining, gold irrigation, gold trading, dan gold banking yang ditandatangani bersama pada Kamis 1 Maret 2012. Perjalanan selanjutnya adalah upaya-upaya untuk mencarikan alternatif dispute resolution, dan ini melibatkan para ekspor, melibatkan para mereka yang mengetahui tata cara sebenarnya dalam rangka penyelesaian model-model usaha yang bergerak sejenis ini. Pada dasarnya dari PT Gol Indonesia, kami inginkan kepada saudara-saudara tercinta dari segala kalangan, karena PT Gol Indonesia adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis investasi emas. Ini sudah dikenal oleh para nasabah, sehingga ketika menanamkan investasi tentu sudah sangat mengerti tentang apa yang dimaksud gerak usaha investasi di bidang investasi gold atau emas.
Indonesia sukses yang nyata. Akhir-akhir ini kami mohon diulangi. Akhir-akhir ini setelah melalui beberapa proses internal pihak manajemen PT Gol Indonesia sudah mengajukan PKPU dan dilakukan dengan cara yang sesuai oleh sistem peradilan arbitrasi atau diadai negara Republik Indonesia ini, dan dengan asas keadilan sudah hampir dapat dipastikan bahwa berdasarkan pengajuan proposal yang diajukan kepada pihak majelis hakim atau dewan juri arbitrasi tadi, para nasabah secara aklamasi menginginkan eksistensi PT Gol Indonesia agar tetap bisa eksis di negara Republik Indonesia ini, mengingat asas-asas kepentingan yang saling menguntungkan. Kami dari Yayasan Al-Ikhlas setelah musyawarah dengan internal pengurus terbatas dan melibatkan beberapa instansi terkait, khususnya yang bergerak di bidang pertemanan nasional dan internasional, kami menyatakan bahwa para nasabah, saya ulangi, para nasabah PT Gol Indonesia tidak perlu khawatir. Yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kasih Sayang, dan dengan atas dasar pengertian yang realistik, kita berbisnis dengan niat baik, berdasarkan goodwill, orientasinya jelas bahwa bisnis tidak selamanya profit oriented, tetapi bisnis juga mesti didasarkan kepada prinsip benefit oriented demi kemaslahatan seluruhnya. Karena ini merupakan salah satu aset nasional, kami dari pihak Yayasan Al-Ikhlas tentu juga berkepentingan untuk menyelamatkan aset nasional ini. Semoga seluruh yang terkait dalam sistem usaha Indonesia mau mengerti tentang ini dan mendukung sepenuhnya sistem usaha yang sehat di negara Republik Indonesia tercinta ini, agar bisa sesuai dengan program kerja MP3EI yang dicanangkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia melalui Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh aparat-aparat negaranya yang terlibat dalam sistem perekonomian bangsa. Kita juga mengharapkan untuk campur tangan yang baik agar menyelamatkan eksistensi PT Gol Indonesia ini, agar tidak ada yang menjadi korban apabila ada pihak-pihak yang menginginkan dinyatakan baik. Karena para nasabah harus lebih diutamakan. Para nasabah sangat diberi hak yang layak untuk tidak boleh dirugikan atas kepentingannya. Semua pihak harus mengerti ini. Semua pihak harus menghayati nilai-nilai kebangsaan kita sejati, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Berdasarkan itu pula demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ini sudah jelas, saudara-saudara, para nasabah, kami juga
Kita sama-sama harus mengerti bahwa usaha ini didasarkan oleh pengertian yang jelas atas dasar suatu legal aspek yang jelas, atas dasar suatu orientasi yang jelas. Karena nasabah yang sudah melakukan investasinya di PT Global Indonesia ini, kami sampaikan berulang-ulang, baik secara tertulis yang sudah diterbitkan dalam suatu tugas report setelah kami membentuk tim ad hoc. Kami membuat suatu rumusan yang jelas di dalam suatu dokumen ini yang nanti akan diterbitkan oleh internal tim ad hoc yang dalam hal ini diketuai oleh saudara kami Bapak Insinyur Haji Andi Kohala, dan juga selaku supervisor Bapak Ketua Dewan Penasehat Yayasan Lembaga Gading Mas Haji Hendra Hussein, dan anggota terdiri atas saudara Abdillah, saudara Hendra, dan diketuai atas kerjasama internal dan eksternal langsung oleh Direktur Utama saudara MD Fadli Muhammad. Inilah yang dapat disampaikan sebagai permakluman bahwa kami sungguh-sungguh dengan yang baik dalam memberikan beberapa andil berupa sokongan finansial dan politik, sokongan upaya kerjasama demi tetap bertahannya PT Global Indonesia ini. Tentu yang akan kelihatan nasabah banyak yang mengkhawatirkan berdasarkan informasi simpang siur. Tapi sejak saat ini kami himbau saudara-saudaraku, berpikirlah realistik. Percayalah pada sumber informasi yang jelas melalui sistem yang berlaku di negara kita. Jangan terpancing oleh beberapa sumber yang mungkin punya kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Kalau ingin mencari informasi selanjutnya tentang perkembangan-perkembangan tentang kelanjutan usaha ini, maka langsung saja kepada PT Global Indonesia yang dalam hal ini sudah membentuk tim ad hoc antara Yayasan Lembaga Gading Mas dan PT Global Indonesia. Beberapa sumber investasi yang bekerjasama dengan kami Yayasan Lembaga Gading Mas tidak perlu kami sebutkan satu persatu di sini, tapi berdasarkan kenyataan real yang sementara ini kami lakukan, berdasarkan keyakinan kami pribadi, kami himbau sekali lagi dan kami maklumkan sekali lagi, jagalah integrasi saudara dalam berinvestasi di dalam PT Global Indonesia ini. Sekali lagi saya katakan, jagalah integrasi kalian di dalam usaha investasi emas untuk tetap keras, yakin sepenuhnya atas naluri bisnis Anda sendiri. Jangan terpengaruh oleh suatu statement yang tidak bertanggung jawab atau provokasi dan ataupun atas suatu keinginan yang tidak jelas dan bertanggung jawab dari pihak manapun. Konfirmasi resmi tentang PT Global Indonesia ada di dalam sistem yang ditata di dalam suatu instansi yang disebut Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan instansi terkait yang menangani sistem peradilan karena proses ini sedang berlangsung. Insya Allah tanggal 10 Juni sudah
kita semestinya terus mendukung sistem ekonomi